Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk kami memahami kehendak Tuhan, dan Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Kami mohon ampun akan segala dosa pelanggaran kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Injil Lukas pasal 2, ayatnya ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimaknya. Di situ pada perikopnya berjudul Gembala-gembala. Ayat 16 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan pada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepadanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, minggu pertama bulan Desember, nuansa Natal sudah mulai menggema, pujian Natal sudah mulai dinyanyikan. Dan mungkin kita di rumah renang-renang sekitar lagu-lagu Natal, betul ya? Karena ini momennya sudah mulai momen-momen Natal. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, karena ini sudah masuk di bulan Desember dan ini di minggu pertama, saya akan mengawali khotbah tentang Natal dimulai dari palungan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema ini adalah tema bulan ini Bapak Ibu Saudara. Satu bulan ini temanya adalah ini, palungan saksi bisu perubahan dunia. Palungan saksi bisu. Dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu ini seri pertama Bapak Saudara, perubahan dimulai dari palungan. Ini yang akan saya khotbahkan selama bulan ini ya, selama 1 bulan ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, perubahan dimulai dari palungan. Bapak Ibu Saudara pernah melihat tayangan televisi? Ini adalah acara televisi. Ada yang tahu? Pak Warjiono, yang lainnya nggak nonton TV ya? Wes, Pak, saya kira yang dinanti aku gembel TV, Pak. Jadi era perlu TV. TV di rumah jangan-jangan nggak pernah disetel, Bapak Saudara. Pak, TV kegedean ya, HP ini bisa digawa. Ini adalah ajang pencarian bakat Bapak Saudara. Nah, banyak orang mengikuti, tujuannya apa? Supaya ia bisa memunculkan bakat yang ada padanya, bukan hanya memunculkan, tapi bakat yang selama ini dimiliki itu bisa dieksplor. Harapannya pun dari bakat yang dimiliki itu bisa menghidupi. Banyak ya, akhirnya dari bakat itu menjadi sumber penghidupan ya, menjadi salah satu cara Tuhan untuk memelihara hidupnya. Kenapa memilih ini? Karena ini adalah acara yang spektakuler. Nah, apakah para pesertanya itu sudah menjadi orang yang hebat? Sudah hebat? Belum. Karena dia masih mencari bakatnya, mau menunjukkan skillnya, menunjukkan kemampuannya. Menjadi besar itu adalah impian. Kalau itu nggak ngerti, kalau ini Bapak Saudara ngerti enggak? Kalau yang X Factor ini nggak ngerti, ini ngerti enggak Bapak Saudara? Kelihatan enggak? Apa ketutupan pohon Natal? Itu apa Bapak Ibu Saudara? Ada yang enggak tahu ini? Mas Jose tahu gambar ini?
saya itu paling seneng Bapak Ibu Saudara kalau lihat reok Ponorogo. Dulu waktu di Tulungagung tiap 17-an itu mau ke Solo, mau apel, mandek di alun-alun. Tujuannya agar pengen nonton ini. Kan ada gebiar reok Ponorogo, sangar-sangar. Ini reok Ponorogo. Apakah reok Ponorogo ini sudah terkenal ketika mulai membuatnya? Belum. Awalnya coba-coba kok jadi sesuatu yang indah, dilengkapi dengan gamelane, kendangnya bawaannya 1 meter lebih, hampir 1 meter lebih kendang. Beda dengan kendang yang dipakai untuk jaipong, untuk campur sari, beda, panjang segini. Itulah kendang 2 plak, plak plak dum, plak plak blum. Ini menjadi besar juga bermula dari hal kecil. Dia mulai dikenal dari kampung ke kampung. Bahkan sekarang ini menjadi seni yang hampir juga diklaim bangsa lain, negara lain ya, salah satunya. Karena apa? Ini menjadi seni tradisional, kesenian tradisional yang luar biasa, yang hebat, yang indah sampai terkenal ke mancanegara. Dimulai dari mungkin ruang lingkup kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, baru nasional diakui klaim ini milik Indonesia, lalu terkenal di mancanegara. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Untuk menjadi sesuatu yang besar, mereka alumni pencari dari ajang pencarian bakat itu sekarang sudah terkenal. Reok Ponorogo ini juga dulu hanya dikenal di Ponorogo, tapi semakin kesini semakin bertambah tahun, reok Ponorogo ini bukan hanya saja dikenal di Indonesia, tapi di luar negeri sudah mengenal reok Ponorogo. Artinya apa? Sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Apa kaitannya? Tidak ada kaitannya antara reok dengan kelahiran Yesus, tidak ada. X faktor dengan kelahiran Tuhan Yesus tidak ada. Tetapi ada satu hal yang mau saya sampaikan terkait dengan hal ini. Perubahan yang besar ini dimulai dari sesuatu hal yang kecil. Orang yang sekarang sudah menjadi terkenal, artis terkenal yang bermula dari pencarian ajang pencarian bakat, dia juga memulai dari hal yang kecil. Dia berjuang keras untuk bisa menjadi besar, pada akhirnya menjadi terkenal. Bayarannya larang, artis kan larang Bapak Saudara, betul enggak? Karena artis yang kesana kesini itu cuma bawa sepeda motor sing seperti tak bawa, enggak ada. Minimal itu mobilnya di atas MM-an, itu minimal Saudara. Apalagi yang sudah terkenal kayak Raffi Ahmad. Tahu ya Raffi Ahmad ya? Kenal enggak? Nanti lihat di YouTube Raffi Ahmad loh. Kaya itu, Sultan Bintaro katanya. Terkenal dari apa? Dimulai dari kecil. Bapak Saudara dikasih Tuhan, begitu juga perubahan dimulai dari hal terkecil. Bapak Ibu Saudara pakai pakaian, pakai ya. Dulu bisa enggak pakai pakaian? Kapan mulai bisa memakai pakaian sendiri? Masih ingat? Paling saya umur 2 tahun sudah bisa? Belum bisa ya? 3 tahun? 5 tahun? Mungkin 5 tahun baru mulai belajar. SMP sudah bisa Pak isi bisa sampai masuk orang bisa untuk pakaian. Sekarang jangankan pakai pakaian Pak, kalau merem wis iso. Artinya apa? Bisa menjadi seperti itu karena dimulai dari hal yang kecil. Begitu juga dengan perubahan Bapak Ibu Saudara. Dunia ini selalu menanti perubahan besar Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat sekarang. Dunia selalu menanti perubahan besar yang dimulai dari sesuatu yang spektakuler. Ini yang dinanti. Harapannya apa? Dari sesuatu yang boom, akhirnya dari spektakuler. Tapi ternyata kita lihat. Namun Allah memilih Palungan sebagai tempat awal karya penebusan. Allah memilih Palungan, startnya dari sini. Allah memilih Palungan sebagai tempat awal karya penebusan. Saudara, nanti akan saya perlihatkan.
Kisah kelahiran Yesus di Palungan mengajarkan bahwa Allah dapat memakai yang kecil, sederhana, dan tak diperhitungkan untuk melahirkan transformasi besar. Allah memakai hal yang kecil untuk melahirkan transformasi yang besar. Nah, melalui Lukas pasal 2 ayat 16 sampai 18 ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat ada makna simbolik dari sebuah benda tak berguna yang mengubahkan cara pandang iman Kristen. Saya tidak meminta Bapak Ibu Saudara mengkultuskan Palungan yang tidak, tetapi Palungan itu adalah sebuah simbol, itu adalah sebuah benda yang tidak berguna, tetapi dari benda yang tidak berguna itu mengubahkan cara pandang iman Kristen. Apa yang bisa kita lihat? Yang pertama Bapak Ibu, Palungan yang dimaksudkan di zaman Tuhan Yesus berbeda dengan zaman sekarang. Nah, kita melihat, saya ini kurang besar, seperti lesung. Tahu lesung ya? Tapi lesungnya terbuat dari batu. Bahkan ada juga artefaknya atau barang peninggalannya itu ada yang dari batu, ada juga yang dari kayu. Kalau kayu mungkin seperti lesung bentuknya. Lesung itu saya untuk numbuk padi zaman Mbah Ubu. Jadi nek isu-isu itu dung blung 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 duduk leduk leduk numbuk padi. Sekarang wis gak zaman ya, wis gak musim ya. Sekarang gilingan saya wis dadi beras. Nah, Palungan di zaman dulu itu bentuknya ada dua versi. Yang satu terbuat dari batu yang dipahat, yang kedua itu dari kayu. Nah, dan ini yang pertama. Rupanya melalui Palungan ini ada sesuatu hal yang perlu kita pelajari. Palungan mengajarkan dari hal yang sederhana. Sederhana ini tempat pakan ternak, saudara. Jadi ini ditaruh di tempat biasanya ternak itu makan. Nah, di sana adalah domba. Domba taruh di kandang. Dan ada yang namanya Palungan. Ini tempat pakan ternak, baik itu domba, lembu, keledai, dan lain sebagainya. Multifungsi. Yesus lahir, dan dia setelah lahir ditempatkan di mana? Palungan ini sebagai tempat untuk meletakkan bayi Yesus. Bayangkan saudara, yang datang itu tidak main-main. Tapi ketika datang ke dunia disambut dengan situasi yang, kalau kita mungkin bicara pada saat ini, memprihatinkan. Betul gak? Memprihatinkan. Apakah dulu itu gak ada tempat? Ada, tetapi semua tempat sudah penuh. Jenenge wong kepepet mau ndak mau wis arepe prucut lahiran dadak golek enggon, iya lak entuk enggon. Betul ya? Ini sudah nggak ngerti, mungkin bukaan piro ya. Nggak ada sistemnya dulu ya, nggak ada bidannya soalnya. Nggak tahu bukaan piro. Wis yang penting ada tempat untuk bisa melahirkan, lahir di situ. Diterima di situ. Kemarin sejenak saya melihat artefak-artefaknya di internet tadi. Saya juga melihat beberapa informasi-informasi. Tapi Bapak Ibu tidak akan membahas itu lebih jauh. Kita akan melihat, belajar dari hal ini. Palungan mengajarkan dari hal yang sederhana. Palungan itu sederhana, nggak ada harganya dibanding dengan penginapan. Ya, penginapan ada harganya, Bapak Saudara. Ono unine semalam sekian. Palungan nggak ada unine. Unine gembek karo apa? Moh. Bek karo moh. Suaranya cuma itu, nggak ada mahal, nggak ada fasilitas, yang ada hanya jerami, pakan, nggak ada fasilitas apapun. Kalau penginapan mungkin fasilitasnya ada pemandian air hangat, enak ya. Saya pengen mandi banyu hangat tinggal cur, enak keran puter salah satunya jadi hangat. Di sini tidak ada fasilitas kecuali yang ada hanya jerami. Nah, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, inilah hal sederhana
Tetapi hal sederhana ini mengubahkan dunia. Dimulai dari, kita lihat, ada para gembala. Para gembala mendengar kabar, para gembala melihat, menyaksikan bagaimana kesaksian para malaikat datang kepadanya dan memberikan informasi di sana, di Bethlehem ada seorang bayi yang dilahirkan. Bayi itu adalah raja di atas segala raja. Para gembala menemui Yesus di tempat yang jauh dari kemegahan duniawi. Bukan kasur yang empuk, bukan AC karena belum ada AC, bukan kipas angin juga belum ada kipas angin, palingan kipas kitik. Tidak ada fasilitas yang membuat nyaman, tapi di sanalah Yesus dilahirkan dan para gembala itu melihat Yesus di palungan. Palungan ini menjadi simbol kesederhanaan dan kerendahan hati yang Allah kehendaki dari umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rupanya palungan ini pun juga akan menjadi sesuatu simbol kerendahan hati. Supaya apa? Supaya Allah, Dia yang ada di tempat tinggi, melihat umatnya memiliki kerendahan hati, sama seperti Allah datang ke dunia ini dengan segala kerendahan hatinya. Allah datang ke dunia mengambil rupa manusia dalam wujud bayi, tidak menuntut fasilitas. Aku pengen lahir di tempat yang nyaman, enggak. Fakta yang terjadi, bayi yang dilahirkan itu di kandang domba. Fakta yang terjadi yang menyambut sang bayi supaya tubuhnya ini bisa diletakkan adalah palungan yang keras, jerami, itu sebagai alasnya. Kira-kira anak bapak ibu saudara yang masih bayi mentolong nggak meletakkan anaknya di atas jerami? Saudara, enggak pak, saya itu sama kasur, minimal sekarang itu sudah modern, nggak pakai itu, busa, empuk, enak, nyaman. Yesus tidak mengalami itu. Allah datang ke dunia tidak mengalami kenyamanan sama seperti kita pada masa kini. Beda jauh. Artinya apa? Inilah kesederhanaan. Inilah yang Allah ajarkan melalui kesederhanaan. Dia datang ke dunia ini juga mengambil rupa dalam bentuk yang sangat sederhana. Bukan melalui kemewahan. Apakah Allah tidak bisa? Bisa. Gak perlu diragukan, kemewahan itu gampang bagi Allah. Tapi dari sini mengajarkan suatu kesederhanaan yang juga akhirnya ini menjadikan pengajaran bagi umatnya. Kesederhanaan itu penting. Dan kita juga perlu belajar dari kesederhanaan. Terkadang sesuatu yang sederhana itu kita nilai remeh. Sesuatu yang sederhana itu kita nilai itu tidak ada harganya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu cara pandang manusia, itu cara pandang dunia. Satu pesan yang sangat menolong untuk kita benar-benar perhatikan adalah jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Allah sering memakai yang sederhana untuk melakukan hal-hal yang besar. Jangan pernah menganggap sesuatu hal itu mungkin di mata kita kok pelek, emang belum tentu yang jelek itu tidak berguna. Saudara, saya itu punya muntu, tahu muntu ya? Gara-gara tinggal ngepro es tugel. Tapi sampai sekarang masih ada. Kenapa? Kok orang digua wae? Suatu saat berguna. Suatu saat berguna. Itu mungkin sesuatu hal yang harus gelak digua bisa tidak bisa. Tapi akhirnya berguna lah ngepro es saiki nganggo kuwi saudara. Arep nganggo muntu sing anyar engko nek tugel meneh. Eman-eman. Larang. Betul enggak?
Bukan karena mahalnya. Lah orang naik pun dia bingung, arep mulek-mulek orang naik mundur. Tahu mundur ya Bapak Saudara? Iya. Arep mulek-mulek orang naik mundur ya bingung. Mosok arep dia nggo garan peso. Susah. Artinya apa Bapak Saudara? Jangan pernah ini Bapak Saudara, menyepelekan sesuatu hal yang mungkin kita anggap sepele. Terkadang hal yang sepele itu justru malah dipakai Allah untuk apa? Melakukan hal-hal yang besar. Saya punya teman saudara. Saya punya teman. Nasibnya ya sama. Kami adalah anak yang kurang beruntung. Artinya apa? Kami dilahirkan dari orang tua yang kurang mampu. Orang yang kurang mampu. Ketika kami bermain, pandangan orang itu, halo anak EKI isone apa? Anak EKI iso apa sih? Sekarang punya apotek sendiri, saudara. Di Jakarta punya apotek, termasuk Rami. Saya menyampaikan sukses. Padahal dulu runtang-runtung sama saya isinya apa? Galah. Anak EKI iso dadi apa? Ketika sekarang pulang Bapak Saudara sudah berbeda. Demikian juga kita sebagai umat Allah jangan pernah menyepelekan sesuatu hal yang mungkin kita anggap itu sepele. Di dalam gereja kita, siapapun, terkadang Bapak Saudara, cara pandang sebelah mata ini masih sering muncul di dalam gereja, dan ini yang ingin saya pangkas. Jangan pernah menganggap remeh orang lain. Boleh menganggap remeh, tetapi saudara, saya punya prinsip gini. Boleh orang lain menganggap saya remeh, tapi orang lain itu akan melihat saya. Maaf, ini bukan sombong. Artinya apa? Biarkan orang lain menganggapmu remeh, tapi jangan pernah engkau menganggap remeh dirimu sendiri. Tunjukkan pada Tuhan bahwa Tuhan bisa kok memakai kita sebagai alatnya. Saudara, kalau dibandingkan dengan ini, lebih berharga mana? Palungan, lesung. Itu lesung jumenglung itu ya. Lesung, palungan. Mungkin kita melihatnya nggak berharga. Dibanding aku ya si amarganya aku, betul nggak? Nah, apalagi saudara dan saya sebagai umatnya. Jangan pernah menganggap remeh siapapun. Sebab yang kita anggap remeh mungkin saja akan dipakai sebagai alat Tuhan. Dan kita yang menganggap remeh akan melihat bagaimana karya Allah yang tidak bisa diremehkan. Sudah dikasih Tuhan, hargai setiap proses. Ini aplikasinya. Hargai setiap hal yang ada pada kita. Ada proses kecil yang mungkin ada dalam kehidupan kita. Hargai proses kecil itu. Mungkin Tuhan akan memberkati kita dari proses yang kecil itu. Firman Tuhan mengatakan barang siapa bertanggung jawab dalam perkara-perkara besar, dia akan diberikan perkara-perkara yang lebih besar dari kecil ya. Barang siapa dipercayai perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar. Barang siapa setia dalam perkara kecil, kuncinya adalah kesetiaan terhadap perkara yang kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar. Lihat setiap kesempatan, termasuk yang dilihat remeh, yang terlihat remeh, ini sebagai peluang untuk menjadi alat Tuhan. Kalau engkau diremehkan, serahkan dirimu kepada Tuhan. Tuhan, ini aku, pakai aku Tuhan sebagai alatmu. Kalau Tuhan sudah berkarya, tidak ada seorang pun yang dapat meremehkan karya Tuhan. Amin Bapak Saudara. Itu yang perlu kita lakukan. Palungan ini mengajarkan dari hal yang sederhana. Kesederhanaan palungan ini menjadi gambaran kesederhanaan kita. Kita pun juga harus memiliki kesederhanaan itu.
Artinya janganlah kita menjadi orang yang bangga terhadap diri sendiri, tapi rendahkanlah hatimu di hadapan banyak orang. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Sebab itu adalah permulaan. Kesederhanaan itu akan menjadi sesuatu hal yang diperhitungkan. Yang kedua, Bapak Saudara, nah, Bapak Saudara lihat, ada orang berhadapan-hadapan saling ngomong. Kalau ada dua orang saling ngomong, kalau yang satu sedang ngomong, kira-kira yang satu apa yang mereka lakukan, Bapak Saudara? Dia mendengar, menanggapi. Itu yang sering terjadi. Tapi ya terkadang ya hanya sih diam tapi tak menanggapi, diam ngengklong kosong. Ada yang seperti ini. Tapi saya akan memberikan satu pengertian bagian yang kedua, Bapak Saudara, yaitu tanggapan. Paulus mengajarkan dari tanggapan yang benar. Apa artinya? Kita akan melihat, Bapak Saudara, apa yang terjadi pada para malaikat ketika para gembala. Ketika para malaikat itu memberikan informasi kepada para gembala, kan ngobrol. Para malaikat ngomong karo gembala, "Hei gembala, mbah sapa jenenge Paijo, Paijem, Tukino." Ndak ada sih. Saya rasa enggak ada ya saudara namanya itu. Gembala, lihatlah di Bethlehem telah lahir. Apa yang dilakukan gembala? Para gembala mendengar, para gembala menyimak dengan baik, dan ada tanggapan dari para gembala. Apa tanggapannya? Ketika ia mendengar, ia meninggalkan domba-domba yang digembalakan, lalu dia pergi untuk melihat bayi yang diwartakan oleh sang malaikat. Apakah yang disampaikan ini benar ataukah ini salah? Ada pembuktian. Apakah yang disampaikan ini benar-benar terjadi? Ini sudah menunjukkan bagaimana para gembala ini menanggapi apa yang disampaikan oleh malaikat. Mungkin saudara karena rasa takut, mungkin juga rasa hormat terhadap malaikat. Maka para gembala ini langsung meluncur, meninggalkan apa yang dia kerjakan, menuju kepada tempat di mana anak yang dilahirkan itu ada. Di ayat yang ke-17, dan ketika mereka melihat Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Paulus mengajarkan dari tanggapan yang benar. Ada sebuah respon, ada sebuah tanggapan terhadap berita yang telah ia dengar, dan itu ia lakukan. Para gembala tidak hanya melihat Yesus, tapi juga para gembala menjadi saksi dan menyebarkan kabar baik tentang kelahirannya. Bukan hanya melihat, bukan hanya menyaksikan, oh ada bayi lahir, dia adalah raja segala raja, dia adalah sang Mesias yang diutus oleh Allah itu sendiri. Oh, yang dilahirkan inilah yang akan menjadi juru selamat umat manusia. Menyaksikan, tetapi tidak hanya berhenti sebatas menyaksikan. Responnya terhadap berita itu menyaksikan, melihat, dan memberitakan. Menyebarkan berita kelahiran itu kepada semua orang yang ditemuinya. Ini adalah respon, saudara. Respon mereka terhadap berita kelahiran Yesus menunjukkan iman dan ketaatan yang menjadi dasar perubahan besar. Mereka meresponi, mereka pun juga menunjukkan keyakinannya bahwa yang dilahirkan ini loh raja di atas segala raja. Ketika keyakinannya ini muncul dalam hati mereka, itu menjadi sebuah kesaksian, dan kesaksian itu disampaikan kepada semua orang yang ia temui. Di sana, di Bethlehem telah dilahirkan raja di atas segala raja. Dialah yang akan memerintah dan lain sebagainya. Menjadi sebuah kesaksian, dan itu disampaikan
sehingga banyak orang mengetahui itu. Awal mula perubahan besar terjadi melalui palungan dan melalui kesaksian para gembala. Berita itu tersebar, bahkan sekarang sampai seluruh dunia mendengar hal itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perubahan dimulai ketika ada respon. Perubahan dimulai ketika meresponi panggilan Allah dengan iman dan ketaatan. Kira-kira apakah para gembala ini tanpa dasar mereka memberitakan? Ada dasar kenapa ia memberitakan perihal tentang kelahiran Yesus. Karena ia memiliki iman. Dari mana ia memiliki iman? Percaya. Ada malaikat yang memberikan perintah kepada para gembala. Itu yang dilahirkan raja di atas segala raja. Dialah damai sejahtera. Kira-kira kalau yang menyampaikan malaikat bisa dipercaya atau tidak, saudara? Berbeda kalau saya yang menyampaikan. Saudara akan gampang mengatakan, aku gak percaya kalau Pak Kris. Kenapa? Bisa saja apa yang saya sampaikan salah. Bisa saja apa yang saya sampaikan itu bukan fakta. Bisa enggak? Bisa. Kalau saya punya kepentingan, bisa saja. Tetapi ketika yang datang kepada saudara malaikat, tiba aku mak pingsan paling Pak, jangan-jangan menjemput. Betul enggak? Pikirannya kemana-mana ketika kita mengetahui sing datang itu malaikat, aku malaikat yang diutus Allah. Perasaan saudara takut, senang, bahagia, hore aku dijemput malaikat, atau ketakutan. Mungkin itu juga rasa yang dialami oleh para gembala ketika berjumpa dengan para malaikat. Ngeri-ngeri sedap gitu ya saudara. Arep ngomong ngeri tapi utusan malaikat, utusan Allah untuk menyampaikan berita kelahiran. Arep ngomong sedap iki kok ya iki malaikat. Antara ya dan tidak, antara senang dan takut, bercampur aduk. Saya rasa itulah yang dirasakan oleh para gembala. Tetapi responnya ini Bapak Saudara yang perlu lihat. Ketika meresponi apa yang disampaikan malaikat, para gembala ini langsung datang ke Yerusalem, menemui Yesus, menemui Maria yang melahirkan. Dia ke Bethlehem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah perubahan dimulai dari respon ketika memiliki iman kepada Allah, iman kepada Yesus Kristus. Disitulah permulaan dari perubahan. Aplikasinya Bapak Ibu Saudara, memiliki keberanian untuk menaati firman Tuhan meskipun tugas itu tampak sulit atau tidak populer. Melayani Tuhan itu mungkin kadang sulit, kadang, tapi enggak selalu. Melayani Tuhan itu enggak selalu populer. Kalau saudara mau mengejar popularitas, saudara ikut X Factor tadi, saudara akan populer. Terlepas itu berhasil saudara dapat juara atau tidak, saudara tetap populer. Gagal audisi, namanya sudah ada. Salah satu artis yang pernah gagal dalam audisi itu Anji. Tahu ya? Tahu gak Anji? Anji apa Anji? Anji vokalisnya Drive. Oh Tuhan, lagu ini kalau saya deh, ku cinta dia, gitu ya, asik ya. Sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Tetapi justru ketika dia gagal mengikuti, bukan gagal mengikuti, dia sudah ikut tapi lengser, dia bisa menjadi besar. Artinya apa? Dia juga bisa berhasil, dia juga bisa populer loh. Jadi itu bukan satu-satunya cara. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Untuk menjadi populer itu gampang. Anji yang gugur dalam ikut audisi akhirnya jadi populer. Gampang saudara mau populer. Saudara datang ke Jakarta, saudara ngamen selama-lama nanti seperti Iwan Fals. Iwan Fals itu bermula dari
ngamen dari rumah ke rumah, door to door, jadi artis. Ya, sekarang penggemarnya buahnya minta ampun. Kalau mau populer, tetapi Bapak Ibu Saudara, untuk mentaati firman Tuhan tidak diperlukan popularitas. Tidak perlu populer untuk menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Bukan juga taat untuk menjadi orang yang populer, ini pun juga tidak benar. Tetapi yang paling benar adalah responi panggilan Allah itu dengan iman dan ketaatan, meskipun tidak populer. Popularitas itu bukan tujuan. Bagikan pengalaman pribadi tentang kasih dan anugerah Tuhan kepada orang lain, bersaksi. Apa yang kita saksikan? Kristus yang lahir 2024 tahun yang lalu. Itu yang kita saksikan. Yesus yang lahir itu sekarang ada di hatiku. Yesus yang lahir dulu itu sekarang memimpin hidupku, membimbing hidupku, rumah tangga. Sampai sejauh ini kesetiaan imanku masih tetap teguh di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, gambar apa Bapak Ibu Saudara? Koran gitu ya. Ada film donok itu dulu ya. Pak, ada berita apa? Berita terkini, satu monyet kena tipu. Loh, maksud Pak, baru dilihat, lah kena tipu. Gak ada monyet tertipu, ternyata yang tertipu adalah si pembaca. Enggak, ini artinya apa? Dia menyampaikan kabar. Oh, trending topiknya apa hari ini? Oh, Pilkada Jawa Tengah. Apa rumornya yang terjadi? Dengan mudahnya bahkan digulingkan misalkan. Ini sedang tidak memilih-milih ya, tidak. Ini contoh realita. Nah, ini berita, ada trending topik. Trending topiknya apa? Oh, salah satunya adalah telah meninggal dengan tenang tadi pagi. Tikus. Tadi ada tikus mati, ternyata oto kayaknya. Menjadi trending topik. Nah, yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang menjadi topiknya? Ini yang perlu. Nah, apa yang harus terlihat di sini Bapak Saudara? Paulus mengarahkan perubahan harus berdampak. Kalau tukang koran ini dia memberikan informasi tujuannya apa? Dampaknya apa? Korannya laris. Berita baru, lowongan pekerjaan. Oh, biro jodoh. Nggak tahu sekarang masih ada nggak ya? Zodiak. Wah, dulu itu terkenal zodiak. Wah, minggu ini apa ya? Leo apa? Oh, Sagittarius. Oh, Gemini. Sekarang nggak tahu apakah masih ada. Akhirnya apa? Banyak orang yang membeli. Harapannya apa? Mendapatkan sesuatu hal yang ia ingin dapatkan. Ia ingin mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan, harapannya, tetapi di situ ada jawaban. Bapak Saudara dikasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepadanya. Atase gembala. Gembala ini dulu pada zaman itu Bapak Ibu Saudara adalah pekerjaan yang dipandang sebelah mata. Karena wis renek liyane ya wis. Aku tak menggembalakan. Dipandang seperti itu. Ketika kita melihat para gembala ini menyampaikan warta berita, ada berita sukacita yang digambarkan, ada yang disampaikan. Saudara, tidak memandang apakah ini orang yang harus diperhitungkan atau tidak. Dia tidak peduli. Yang ia mau lakukan adalah berita ini harus tersebar, berita ini harus terdengar, dan berita ini harus disampaikan kepada semua orang. Bangganya seperti apa kira-kira Bapak Saudara? Seorang gembala didatangi malaikat ngomong sama gembala. Sampai sekarang Saudara, ada yang sudah pernah melihat malaikat? Ada yang pernah melihat malaikat? Coba lah iso sampai jawabannya ada donon. Yang ada malaikat tak bersayap Pak. Lebay. Kita tidak pernah melihat. Bayangkan kalau saudara melihat
malaikat ngomong dengan saudara. Saudara mau cerita apa enggak? Saudara ketemu Pak Jokowi, kira-kira mbok sampaikan, aku ketemu Pak Jokowi kok bener-bener dijak nyoto bareng. Dijak nyotoe bahagianya seperti itu. Padahal kita ya biasa toh makan soto, tapi nek ngajak itu pribadi yang wah, pas diceritakannya, dicerita-ceritakan. Aku ini diajak nyoto Pak Jokowi neng Solo misalnya. Wah, ada ceritanya wong sak Indonesia ngerti kabeh. Bagaimana ketika malaikat itu yang bercerita menyampaikan suatu pesan khusus? Saudara bisa membayangkan bagaimana perasaan sang gembala ketika diajak ngobrol langsung sama si malaikat. Malaikat itu tidak hanya satu, nyata dilihat mata, cuman nggak ngerti apakah ada sayapnya seperti yang di TV-TV itu, Mikael, Gabriel, kita sangar ini malaikat. Apakah seperti itu? Apakah dalam wujud manusia yang seperti pada umumnya hanya memancarkan cahaya? Karena ketika kemuliaan Allah yang nampak itu biasanya ada cahaya. Malaikat ketika Tuhan Yesus dikubur, ketika ada seorang yang mengunjungi, malaikat itu memancarkan cahaya, betul. Apakah malaikat itu juga memancarkan cahaya seperti itu? Mungkin. Karena itu adalah pribadi yang suci, pribadi yang kudus, yang tidak bercampur dengan dosa, yang tahunya hanya sendika dawuh Gusti Allah lakukan. Itu malaikat. Sebagai bentuk sukacitanya sang gembala, para gembala ini menyampaikan pesan-pesan yang luar biasa. Semua orang mendengar kabar dari para gembala menjadi heran. Atasnya gembala kok ditemani malaikat, aku kok nggak ditemani? Bisa saja terjadi seperti itu. Atasnya orang yang tidak diperhitungkan saja kalau ditemani malaikat, sedangkan ada orang yang terhormat tidak bisa bertemu dengan malaikat. Bisa saja terjadi iri hati. Saudaraku, semua orang yang mendengar kabar dari para gembala menjadi heran. Berita kelahiran Yesus membawa sukacita, membawa pengharapan, dan membawa perubahan hidup. Ini harapannya. Gak tahu apakah para gembala itu mengalami perubahan hidup, minimal iman itu ia miliki. Ketika ia mendengar dari para malaikat, lalu ia menyaksikan dengan mata kepala bahwa Yesus Kristus, Raja di atas segala raja itu lahir. Betapa sukacita. Dan itu menjadi satu keyakinan. Kenapa ya ini menjadi satu indikator menurut saya? Dia menyampaikan kepada semua orang. Kalau saya menyampaikan sesuatu kepada semua orang, itu membuktikan ada sesuatu yang saya sampaikan. Ada nilai, ada harga terkait dengan apa yang saya sampaikan. Betapa pentingnya ini untuk bisa saya sampaikan, untuk bisa saya bagikan. Saya pun juga memiliki satu keyakinan seperti itu, bahwa sesuatu yang penting ini oleh karena adanya iman di dalam diri para gembala. Perubahan tidak hanya terjadi dalam diri para gembala, tetapi juga meluas kepada orang-orang yang mendengar kabar itu. Banyak orang yang mendengar, bahkan termasuk pemimpin Romawi. Agustus kalau nggak salah, Kaisar Agustus kalau nggak salah, memerintahkan apa? Cari semua anak bayi, bunuh mereka semua. Karena apa? Karena ia mendengar ada seorang raja besar yang akan dilahirkan di Yerusalem. Dan dia sebagai orang yang berkuasa pada saat itu tidak ingin ada pesaing. Bunuh semua bayi laki-laki. Terdengar. Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus mengajarkan perubahan itu harus berdampak. Perubahan tidak hanya terjadi dalam diri para gembala, tetapi juga meluas ke semua orang yang mendengar kabar baik itu.
maka terjadi peristiwa di mana bayi-bayi yang tidak berdosa dibunuh. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan pemimpin Romawi ini tidak ada yang menyaingi karena ketakutan terdengar raja telah lahir. Wah, ini persainganku. Apalagi raja yang dilahirkan itu dari keturunan Daud. Saudara dikasih Tuhan, ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Para gembala mengalami perubahan, bukan merasa minder, tetapi justru menjadi orang yang berguna untuk yang lainnya. Karena apa? Ia merasakan bahwa berita ini harus diberitakan kepada semua orang, supaya semua orang mengetahui, supaya semua orang pun juga mengalami, merasakan seperti yang dirasakan oleh para gembala. Lalu bagaimana peran kita? Allah memanggil kita untuk menjadi pembawa kabar baik yang menginspirasi dan mengubah hidup orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini tujuan Allah menempatkan kita di sini. Ini tujuan Allah memanggil saudara dan saya di sini menjadi orang-orang yang percaya, menjadi orang-orang yang beriman. Supaya apa? Supaya apa yang kita dapatkan ini menginspirasi orang lain dan mengubahkan orang lain. Bukan hanya kita sendiri yang menikmati, tapi orang lain pun juga bisa menikmati pengharapan ini. Paulus mengajarkan perubahan harus berdampak. Saudara sudah mengalami perubahan. Saudara sudah menerima kasih karunia anugerah Allah. Apakah sudah berdampak? Ini menjadi tugas saudara dan saya. Kita harus bisa menjadi teladan, sehingga kehidupan kita pun juga berdampak kepada orang lain. Aplikasinya Bapak Ibu Saudara, jadilah terang dan garam di komunitas Anda. Lakukan kebaikan yang nyata untuk menyalurkan kasih Allah dimanapun saudara berada. Dalam komunitas, entah itu dalam masyarakat, entah itu di dalam pekerjaan saudara, entah itu di komunitas-komunitas lain. Perhatikan ini. Jadilah terang dan jadilah garam. Garam itu ada rasanya. Rasanya apa Bapak Ibu Saudara? Adakah garam yang tawar? Itu bukan garam, itu tawas. Kalau yang tawar. Tapi kalau yang ada rasanya asin itu garam. Artinya apa? Di mana kita berada, setidaknya mereka merasakan keberadaan kita. Di mana kita hadir, mereka merasakan kehadiran kita. Kehadiran kita itu disambut. Dan kita bisa menjadi berkat. Kita bisa memberikan teladan. Kita menunjukkan terang. Di tengah-tengah kegelapan kita akan terlihat. Meskipun terang itu mungkin tidak disukai ketika ada di tengah-tengah kegelapan, tetapi kegelapan itu akan kalah dengan terang. Terang itu akan menyinari tempat di mana kegelapan itu ada. Harusnya seperti itu. Lalu kemudian terlibatlah dalam pelayanan yang berdampak. Saya mencatat di situ seperti membantu orang miskin. Ketika saudara membantu orang miskin, apakah saudara akan menjadi miskin? Membantu loh ya. Namanya membantu itu ya semampunya kita. Kita gak akan bisa miskin kok kalau kita membantu. Lalu kemudian mengunjungi orang sakit. Apakah mengunjungi orang sakit kita dirugikan? Kalaupun dirugikan, itu tidak semua harta kita berikan, betul enggak? Kalaupun misalkan kita ada iuran, paling juga sebagian, enggak semuanya. Kemudian mendukung anak-anak terlantar, bukan semakin terlantar, tetapi bagaimana anak-anak terlantar ini bisa diperhatikan. Di sekitar kita banyak saudara. Apa respon kita ketika kita melihat hal itu ada? Itu tanggung jawab yang Tuhan letakkan di pundak saudara dan saya. Kesimpulannya adalah
Dari palungan Allah menunjukkan bahwa perubahan besar dimulai dari hati yang sederhana dan taat. Dalam hidup ini, biarlah setiap tindakan kecil dan kesetiaan kita menjadi titik awal perubahan yang Allah inginkan. Bukalah hati untuk dipakai Allah menjadi alat transformasi bagi dunia. Dunia mengenal Allah dimulai dari kita mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah, sampaikan kepada orang-orang pengenalan kita akan Allah. Bersaksilah pengenalan kita akan Allah. Maka orang itu akan mengenal Allah melalui kesaksian kita yang sudah kita bagikan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini akan menolong kita memahami tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya yang seharusnya mengalami perubahan, dan perubahan itu juga akan menjadi berkat bagi saudara kita yang lain, sehingga saudara kita yang lain itu juga akan mengalami perubahan. Dari hal kecil, perubahan itu dimulai. Keselamatan besar menanti. Keselamatan yang awalnya hanya dimiliki kita, tetapi harapannya keselamatan ini dimiliki oleh semua umat manusia di muka bumi ini. Tapi setelah dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan satu pujian. Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu kepadaku. Semua yang terjadi di dalam hidup itu supaya menjadi satu pembelajaran bahwa Allah selalu menyertai. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan pujikan pujian ini, Bapa surgawi.
Biarlah Engkau mengajarkan kami untuk kami mengenal kasih-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini mengajarkan kami supaya kami memahami betapa besar kasih-Mu kepada kami. Terbukti melalui kelahiran di bumi ini. Itu merupakan kasih terbesar yang sudah Tuhan curahkan, yang sudah Tuhan nyatakan untuk kami. Dan melalui firman-Mu ini mengajarkan kami kepada kami semua Tuhan, bahwa kami harus berubah. Dan biarlah perubahan itu dimulai dari hati kami. Sebagai palungan tempat Yesus dibaringkan, sebagai palungan tempat Yesus yang telah lahir ke dunia ini dan ditempatkan di atas palungan. Demikianlah hati kami, hati yang menerima Yesus ditempatkan, hati yang menerima Yesus dilahirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti menyampaikan firman pada kesempatan ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti menolong kami, memberkati kami, memimpin kami untuk kami hidup sesuai dengan firman. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah Tuhan satu dengan yang lainnya. Kami akan meninggalkan tempat kudus-Mu ini. Kami akan pulang, kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Biarlah dalam perjalanan pulang kami, Tuhan sertai kami hingga kami selamat sampai di rumah, berkumpul dengan keluarga dengan penuh sukacita, damai, sejahtera. Pulanglah saudaraku, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kiranya setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Diberkati usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara, dan diberkatilah setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara. Karena kita berdoa, karena kita percaya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, sebagai sumber kehidupan, sumber berkat bagi kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus